Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan summary pelajaran The Third Person of the Godhead bagian pertama. Di dalam kutipan 12 letter manuskrip 22 1897 paragraf 19 dikatakan bahwa pangeran kuasa kejahatan hanya dapat dikalahkan oleh kuasa God dalam oknum ketiga dari Godhead, yaitu Roh Kudus. Atau bahasa Inggrisnya, pangeran kuasa kejahatan hanya dapat dikalahkan melalui the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Jadi, bila kita memberikan pertanyaan siapa yang dapat mengalahkan kuasa setan, jawabannya the third person of the Godhead, yaitu the Holy Spirit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa di dalam Godhead? Jawabannya adalah tidak ada. Karena kita belajar bahwa Godhead ini bicara tentang divine nature atau divine power yang tidak bisa di dalam Godhead dihitung jumlahnya. Karena Godhead itu bukan diasosiasikan dengan oknum God, tetapi Godhead itu adalah atributnya God. Dan kalau kita bicara tentang jumlah di dalam Godhead, artinya kita sedang membicarakan dan percaya akan doktrin Trinitas. Yang mana doktrin Trinitas ini mempercayai bahwa di dalam Godhead ada 3 oknum. Jadi, di dalam Godhead atau in the Godhead tidak boleh bicara tentang jumlah. Tetapi di kutipan ini tertulis bukan in the Godhead, tetapi of the Godhead. Atau bukan tertulis the third person in the Godhead, tetapi the third person of the Godhead. Apa sih artinya of? Of itu menunjukkan asal-usul atau siapa kepemilikannya. Sedangkan in menunjukkan akan wadah, sehingga kita bisa bicara tentang jumlah di dalam wadah. Tetapi Godhead di sini karena connect dengan kata of, ini menunjukkan kepemilikan atau sesuatu yang dimiliki. Jadi, kalau kita baca kutipannya menjadi kuasa setan bisa dikalahkan dengan kuasa Bapa di dalam third person yang adalah pemilik Godhead atau of the Godhead. Mari kita baca kutipan berikutnya di Special Testimonies B 07 halaman 63.1. The Father is all the fullness of the Godhead. Artinya di sini Bapa adalah seluruh kepenuhan Godhead. Artinya kita bisa lihat di sini bahwa Bapa adalah pemilik dari kuasa ini. Artinya kalau kita gabungkan dua kutipan ini, power of God yang pemiliknya adalah Bapa ada di dalam third person. Jadi kalau kita bisa lihat yang sama di sini adalah God the Father of the Godhead dan third person juga of the Godhead. Jadi kesimpulannya, pemilik dari kuasa ini atau Bapa adalah all the fullness of the Godhead. Dan the third person of the Godhead juga punya kuasa Bapa. Tetapi yang kita belum tahu apakah fullness Godhead-nya di dalam third person. Yang kita tahu sejauh ini, third person memiliki kuasa dan Godhead yang kita belum tahu full atau tidak. Mari sekarang kita bicarakan tentang power dan Godhead. Dan kalau bicara tentang dua kata ini, kita kayak Roma 1:20, di mana dikatakan ada yang tidak kelihatan sejak penciptaan, yaitu eternal power dan Godhead. Dan kedua kata ini tidak bisa dipisahkan atau selalu dipasangkan. Kata lain Godhead ini adalah divinity atau divine. Karena kata Godhead ini tidak bisa dipisahkan dari power, jadi kita bisa bilang juga Godhead ini adalah divine power. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Power of God ini adalah divine power of God di dalam the third person of the Godhead. Yang mana yang di dalam third person juga adalah divine power yang sama yang ada di dalam Bapa. Jadi, the third person dan Bapa sama-sama memiliki divine power. Dan kalau divine powernya Bapa kita tahu fullness atau penuh.
Artinya di dalam third person juga ada kepenuhan yang sama. Jadi kalau dibilang the third person of the Godhead sama dengan all the fullness of the Godhead atau all the fullness of divine power of God adalah the third person. Nah, kita baca sekarang di Special Testimonies B 07 halaman 63.1. The Son of God is all the fullness of the Godhead. Jadi, kutipan ini mengatakan anak adalah all the fullness of the Godhead. Artinya bila kita bandingkan kalimat the third person adalah all the fullness of the Godhead dengan kalimat anak adalah all the fullness of the Godhead, artinya siapa the third person ini? The third person adalah the Son, karena sama-sama adalah all the fullness of the Godhead. Semangat terus untuk mencari mengerti kebenaran masa kini dan mempraktekkan setiap terang yang kau terima.